Hello YNS fellas, welcome back to YNS in Minutes. Bersama saya, Rabi Virga Rahmat, Consultant at Yamada Consulting Inspire Indonesia. Tahukah kamu bahwasannya produk kecantikan yang terlihat kecil dan sederhana ternyata merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai besar bagi Indonesia. Produk tersebut adalah rambut palsu dan bulu mata palsu. Di balik fungsinya sebagai pelengkap fashion dan kecantikan, ternyata industri ini punya loh posisi yang penting di pasar global. Tercatat pada tahun 2021, Indonesia merupakan eksportir dan produsen terbesar kedua di dunia setelah Cina, dengan nilai ekspor sebesar 421,3 juta US dollar atau pangsa pasar di global sebesar 8,47%. Produk-produk tersebut juga telah tersebar di seluruh dunia, contohnya Amerika Serikat, Eropa, dan seluruh Asia. Bahkan, untuk produk bulu mata palsu tercatat telah digunakan oleh public figure internasional seperti Lady Gaga dan Katy Perry. Hal ini menunjukkan bahwasannya produk hasil tangan lokal mampu untuk tampil di panggung global. Lalu, apa sih yang membuat Indonesia mampu untuk bersaing di industri ini? Salah satu kekuatan utamanya adalah craftsmanship atau keterampilan pengerjaan secara manual yang rapi, presisi, dan juga detail. Banyak proses pengerjaan bulu mata palsu dan juga rambut palsu masih dilakukan secara handmade, mulai dari penyusunan helai, pembentukan model, dan juga finishing. Karena itu, kualitas produk sangat bergantung pada keterampilan tenaga kerja dalam menghasilkan detail yang rapi, konsisten, dan juga sesuai standar yang telah ditentukan. Jika melihat lebih dalam, salah satu daerah yang paling lekat dengan industri ini adalah Purbalingga, Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra utama produksi rambut palsu dan bulu mata palsu di Indonesia, dengan produk yang telah menembus berbagai pasar internasional. Menariknya, industri ini juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Di Purbalingga, mayoritas pekerja di industri rambut palsu dan bulu mata palsu merupakan perempuan dengan proporsi lebih dari 60% dari total tenaga kerja di sana. Dengan kata lain, industri ini bukan hanya menjadi penggerak ekspor, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pekerja perempuan dan keluarga di daerah tersebut. Kontribusi terhadap nilai ekonomi daerahnya pun tidak main-main. Pada tahun 2023, nilai ekspor Kabupaten Purbalingga menyentuh angka 2,71 triliun rupiah dan didominasi oleh produk rambut palsu dan bulu mata palsu. Hal ini menunjukkan bahwasannya meskipun industrinya terlihat spesifik, dampaknya terhadap ekonomi cukup signifikan. Namun, di balik potensi dan dampak terhadap ekonomi, industri ini juga menghadapi tantangan. Ketergantungan terhadap pasar ekspor membuat industri ini sensitif terhadap pelemahan permintaan global. Di saat yang sama, persaingan global seperti dengan Cina dan Vietnam juga makin ketat, terutama dari sisi kualitas, harga, kecepatan produksi, dan juga kemampuan berinvestasi dalam teknologi serta pengembangan ketenaga kerjaan. Selain itu, tren kecantikan bergerak begitu dengan cepat. Konsumen kini memiliki preferensi yang makin beragam, seperti dari rambut palsu yang ingin terlihat lebih natural, yang cocok untuk kebutuhan fashion dan juga medis. Tidak hanya rambut palsu, bulu mata palsu juga sama. Mereka ingin yang lebih mudah, natural, dan juga ramah lingkungan. Karena itu, produsen Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan produksi saja, tetapi juga perlu lebih cepat membaca tren dan berinovasi. Meski begitu, peluang industri ini masih terbuka. Pertumbuhan e-commerce, media sosial, beauty influencer, dan tren personal grooming membuat permintaan terhadap produk kecantikan global tetap berkembang. Selain itu, terhadap peluang bagi pelaku industri untuk melakukan value chain upgrading, yaitu bergerak dari aktivitas manufaktur berorientasi pesanan menuju pengembangan desain, branding, hingga distribusi. Langkah ini berpotensi meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati pelaku industri domestik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem kecantikan global. Karena yang paling kuat bukan hanya yang bisa memproduksi, tetapi yang bisa membuat dunia mengingat dari mana produk itu berasal. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu bersaing, tetapi bagaimana kita bisa membuat dunia semakin mengenal nilai, kualitas, dan cerita di balik produk buatan Indonesia. Sekian pembahasan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!